semua. Namun tentu saja beberapa titel yang baru saja dipromosikan, terutama seperti Lin Yan. Mereka adalah individu yang bebas. Apapun yang ingin mereka lakukan secara alami tidak memiliki banyak hubungan dengan kita. Ini apakah kamu mengerti? Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata Sucian yang menunjuk ke arah tertentu. Dia langsung tersenyum dan mengangguk. Karena itu masalahnya, terima kasih banyak tetua pertama. Setelah meninggalkan ruangan tetua pertama Sucian, Xiaoyan berdiri di tangga batu, sementara Ratu Medusa mengikuti seperti bayangan di belakangnya. Kemana kamu akan pergi selanjutnya? Suara dingin yang mengandung ketidaksabaran terdengar dari belakang Xiaoyan. Aku pikir kamu ingin terus menjadi seorang yang bisu. Xiaoyan berbalik dan mempelajari alis Ratu Medusa yang merajut. Ratu Medusa sekali lagi menampilkan wajah tegang ketika menghadapi godaan Xiaoyan. Ini membuat Xiaoyan dengan gelisah menggelengkan kepalanya. Ayo pergi, kita akan melakukan perjalanan ke gerbang pan terlebih dahulu. Aku tidak tahu kapan waktu berikutnya aku akan kembali setelah melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jama. Kembalinya Xiaoyan secara alami menyebabkan gerbang pan mendidih. Wu Hao, Hu Jia, Lin Yan, Xiao Yu, dan orang-orang penting lainnya sekali lagi berkumpul di dalam ruangan pertemuan gerbang pan. Kamu telah menghilang selama beberapa bulan. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang setelah kamu kembali? Lin Yan membuat gerakan besar saat dia duduk di kursinya dan memutar matanya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan terdiam sesaat. Dia segera berbicara dengan pelan. Semuanya, kali ini aku telah kembali untuk memberitahu kalian semua bahwa aku akan mungkin meninggalkan Akademi Jianan dan kembali ke Kekaisaran Jama dalam waktu 2 bulan ini. Suasana gembira dalam aula segera menjadi diam setelah Xiaoyan berbicara. Semua orang saling memandang. Hu Jia akhirnya yang pertama berbicara setelah waktu yang lama. Begitu cepat. Xiaoyan tertawa pahit saat dia menghadapi semua orang yang tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Aku sudah menyiapkan segalanya. Klan Xiao masih menungguku untuk kembali. Aku tidak bisa menunda lebih lama. Aku akan pergi bersamamu, Hu Jia berkata sementara Wu Hao mengangguk di sampingnya. Namun Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia tahu terlalu beresiko untuk kembali ke Kekaisaran Jama kali ini. Aku telah setuju denganmu saat itu, bukan? Lin Yan membentangkan tangannya dan tersenyum pada Xiaoyan. Xiaoyan ragu sejenak sebelum mengangguk. Aku tidak akan mengatakan kata-kata yang sombong. Aku yakin dengan kekuatanmu. Selain itu, tidak akan ada banyak gunanya bagimu untuk tetap di gerbang pan. Bagaimana denganku? Bahkan orang ini bisa pergi. Jangan bilang aku tidak bisa. Suara lembut Jian tiba-tiba terdengar. Tatapan Xiaoyan melihat gadis kecil yang berdiri dengan tangan di pinggangnya. Meskipun kekuatan Jian memang lebih kuat daripada Lin Yan, mereka tidak akan pergi ke Kekaisaran Jama untuk tur. Akan ada banyak bahaya di dalamnya. Dia tidak rela untuk gadis kecil yang imut ini untuk diseret ke dalamnya. Apakah kamu berpikir untuk tidak membentuk menyempurnakan pil transformasi tubuh? Kamu pembohong. Apakah kamu mencar pukulan? Jian segera mengangkat alisnya dan mengapalkan tinjunya ketika dia melihat Xiaoyan ragu. Dia menjadi jengkel karena tinggal di Akademi Dalam selama bertahun-tahun. Tentu saja, dia perlu mengambil kesempatan ini untuk pergi dan menjelajah ke dunia luar. Xiaoyan merasa tidak bisa tertawa atau menangis ketika menghadapi tatapan marah lucu Jian. Baiklah, kamu boleh mengikutiku. Namun kamu harus mendengarkan semua yang aku katakan. Jika tidak, aku akan mengirimmu kembali. Xiaoyan sekali lagi mengalihkan tatapannya pada Hu Jia dan Wu Hao di samping. Aku pikir kalian berdua seharusnya sudah mendengar bahwa aku telah membentuk sebuah faksi bernama Gerbang Xiao di wilayah Sudut Hitam. Kalian dapat memperkenalkan Gerbang Xiao kepada para siswa yang telah lulus di masa depan. Bergabung dengan Gerbang Xiao, apakah ini sedikit tidak pantas? Wu Hao dan Hu Jie merajut alis mereka saat menyuarakan pikiran mereka. Aku tentu sadar akan hal ini. Namun, jika Gerbang Xiao dapat berkembang di masa depan, dan cukup banyak anggotanya adalah para siswa yang lulus dari Akademi Dalam, apakah menurut kalian faksi ini akan bertindak dengan ramah? Atau bermusuhan ketika mereka bertemu kelompok-kelompok Akademi Dalam yang pergi keluar untuk berlatih? Wu Hao dan Hu Jia mengurutkan kening saat mereka berpikir dalam-dalam. Tak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka masih seorang siswa.
Jika kalian berdua khawatir, kalian dapat mengelola gerbang Xiao untuk sementara waktu. Dengan begini, kalian akan lebih mampu sepenuhnya memahaminya. Kamu adalah pemimpin sejati gerbang Pan. Kamu memiliki hak untuk membuat keputusan. Wu Hao dan Hu Jia tersenyum. Mereka merenung sejenak sebelum mengangguk. Xiaoyan benar-benar santai setelah dia menyelesaikan masalah gerbang Pan dengan benar. Ketika Xiao Lei masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan para pembantu, dia tetap berada di gerbang Pan selama periode ini. Di hari berikutnya, Lin Yan datang dan menemukan Xiaoyan dengan wajah penuh senyum licik. Setelah itu, dia menyeret Xiaoyan keluar dari gerbang Pan dan membawanya ke arena pertarungan. Saat ini, arena besar itu bagaimanapun kosong ketika Xiaoyan memasukinya. Namun di tempat penonton sudah dipenuhi dengan kepala manusia yang padat. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bilang kamu ingin bertarung denganku di sini." "Aku tidak ingin bertarung denganmu, namun orang yang ingin melakukan pertarungan adalah orang lain." Lin Yan tertawa terbahak-bahak. Dia segera mengangkat tangannya dan menunjuk pada dua sosok di tempat penonton. Mereka adalah Liu Qing dan Lin Xiuya. "Aku tahu kamu membutuhkan sejumlah pembantu ketika kembali ke Kekaisaran Jama kali ini. Oleh karena itu, aku telah memberitahu mereka tentang masalahmu. Mereka berdua akan secara sukarela mengikutimu ke Kekaisaran Jama jika kamu mengalahkan mereka berdua." Xiaoyan terkejut. Itu cukup normal bagi Lin Yan untuk mengikutinya ke Kekaisaran Jama. Namun dua orang ini sebenarnya juga ingin. "Jika kamu juga berpikir bahwa dua orang ini layak untuk berteman, kamu harus menyetujui permintaan mereka. Selain itu, kamu tidak boleh menahan apapun dan dengan kejam memberi mereka pukulan." Xiaoyan melihat ekspresi serius Lin Yan. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan mengangguk. "Karena ini masalahnya, aku akan dengan kejam meratakan kedua orang ini. Sebenarnya, aku memiliki keinginan untuk melakukan ini dulu, namun aku tidak memiliki kemampuan." Segera, jari kaki Xiaoyan menekan tanah dan bergegas turun seperti bayangan dan muncul di arena dalam sekejap. Saat ini, Lin Xiuya dan Liu Qing sudah menjadi tetua akademi dalam. Setidaknya mereka bisa mengalahkan ahli Dou Huang jika bergandengan tangan. "Xiaoyan, jangan menahan apapun kali ini. Aku dan Liu Qing juga akan melepaskan semua kekuatan kami." Lin Xiuya melihat wajah tersenyum Xiaoyan yang berdiri tegak di depannya. "Kami akan menjadi petarungmu jika kamu mengalahkan kami berdua." Liu Qing berkata, tatapannya liar dan panas saat mengamati Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Dia segera mengulurkan tangannya ke arah mereka berdua. 10 pertukaran. Jika aku tidak dapat mengalahkan kalian berdua, itu bisa dianggap kekalahanku." "Sombong sekali. Bahkan tetua pertama hadir dalam pertarungan ini. Jangan sampai menggigit lidahmu." Lin Xiuya menunjuk ke bagian tertentu ke tempat penonton saat dia tertawa. Tatapan Xiaoyan mengikuti arah yang ditunjuk Lin Xiuya. Di sana, tetua pertama Su Qian dan beberapa tetua menunggu dengan tenang. "Kalian semua, apakah kalian begitu bebas?" Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat berbalik melihat Lin Xiuya dan Liu Qing. Lin Xiuya dan Liu Qing mengangkat alis mereka dan tertawa. Douqi yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh mereka. Kemudian masing-masing dari mereka mengambil satu langkah ke samping. Melihat tindakan mereka berdua, Xiaoyan juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Douqi hijau gelap juga melonjak keluar dari tubuhnya. Sementara itu, di tempat penonton, sorak-sorai menjadi lebih keras saat 3 aura kuat yang tiba-tiba melonjak keluar. Banyak wajah orang memerah karena kegembiraan menyaksikan persaingan yang sengit. "Apakah kalian sudah siap?" Xiaoyan bertanya dengan lembut. Lin Xiuya dan Liu Qing menggunakan tindakan mereka untuk membalas pertanyaan Xiaoyan. Tubuh mereka berdua bergetar dan berubah menjadi 2 garis samar, akhirnya berubah menjadi busur yang misterius saat bergegas menuju Xiaoyan. Kecepatan yang cukup bagus. Tubuh Xiaoyan masih tidak bergerak. Dia hanya tersenyum sambil melirik 2 sosok buram yang bergegas ke arahnya secara bersamaan. Namun tepat ketika 2 tinju akan mencapainya, barulah tubuhnya bergerak. Tubuhnya bergetar sedikit. Sesaat kemudian, 2 kaki ilusi mengambang di kedua sisi dan bertabrakan dengan tinju Liu Qing dan Lin Xiuya. Pertukaran pertama. Peng, suara rendah dan dalam teredam muncul di arena. Sebuah kekuatan yang kuat menyembur keluar, menyebabkan Lin Xiuya dan Liu Qing mundur secara eksplosif lebih dari 10 langkah. Orang ini kecepatan dan kekuatan yang menakutkan.
Liu Qing baru saja menstabilkan tubuhnya, tapi sosok Xiaoyan sudah muncul di depannya dengan kedua kaki menyebar ke arahnya. Kemudian dia buru-buru mengambil langkah mundur, namun kekuatan hisab segera memperlambat gerakannya. Sesaat kemudian, kekuatan hisab berganti menjadi kekuatan pendorong mengguncang Liu Qing sampai mundur. Kakinya juga menarik bekas luka panjang di tanah. Pertukaran kedua. Dou Qi melonjak keluar dari tubuh Liu Qing untuk menghilangkan sesak di dadanya. Cakar besar pembelah peti mati. Segera tangan Liu Qing membentuk telapak tangan logam dengan keras mencakar dada Xiaoyan yang mendekat. Xiaoyan tidak mengelak saat dia melihat Liu Qing yang telah menunjukkan gerakan terbaiknya. Dengan jentikan jarinya, udara di sekitarnya membentuk seperti bola meriam tak terlihat, berulang kali menyerang cakar Liu Qing dan benar-benar menetralkan kekuatan yang menakutkan yang dibawanya. Meskipun Liu Qing merasakan rasa sakit dari tangannya saat Xiaoyan terus-menerus menyerang, namun dia tidak menunjukkan untuk menarik kembali telapak tangannya, malah dengan ganas dan dengan kuat meraih kedua tangan Xiaoyan. Lakukan! Liu Qing tiba-tiba mengeluarkan rawangan rendah setelah meraih kedua tangan Xiaoyan. Segera sosok Lin Xiuya melintas. Tangannya terkepal erat saat bilah hijau pucat berputar di sekelilingnya tanpa henti. Kemudian berubah menjadi seperti tombak panjang tajam yang akan menabrak punggung Xiaoyan. Namun tepat ketika serangan Lin Xiuya mencapai, meskipun kedua tangan Xiaoyan ditahan oleh cakar Liu Qing, tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang dan serangan Lin Xiuya hanya mengenai udara. Orang ini telah benar-benar mempraktikkan gerakan 3000 petir sedemikian rupa. Su Qian juga terkejut ketika dia melihat pemandangan aneh di bawah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Ekspresi Lin Xiuya dan Liu Qing berubah drastis begitu serangannya sia-sia. Liu Qing adalah orang yang merasa paling tidak percaya. Ini karena dia dengan jelas merasakan bahwa Xiaoyan sebelumnya benar-benar ditahan olehnya. Ini harus menjadi pertukaran kelima, bukan? Suara lembut Xiaoyan terdengar ketika tangannya diam-diam menekan dada dan punggung mereka berdua. Bang! Kekuatan lembut tiba-tiba meledak dan mengguncang Lin Xiuya dan Liu Qing keluar dari arena. Tubuh mereka berguling-guling beberapa kali sebelum stabil. Apakah sudah berakhir? Tempat penonton benar-benar sunyi, hanya tawa lembut Xiaoyan yang terdengar. Banyak orang tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam pertarungan ini. Lin Xiuya dan Liu Qing memanjat dari tanah. Mereka saling bertukar pandang, tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Kesenjangan itu terlalu besar, pada dasarnya tidak ada sedikit pun peluang untuk dibandingkan. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu, aku masih bisa keluar semua sampai kami berdua terluka serius. Sekarang, Liu Qing tertawa getir. Wajah Lin Xiuya juga dipenuhi dengan senyum pahit. Meskipun Xiaoyan luar biasa saat itu, dia hanya bisa memandangnya sedikit serius. Namun siapa yang mengira hanya dalam 2 atau 3 tahun? Tidak heran bahkan seorang gadis luar biasa seperti Sun Er menyukainya. Dia memang memiliki kualifikasi. Lin Xiuya menghela napas pelan saat dia mengamati Xiaoyan yang menunjukkan senyum hangat.